Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini. Perkenankan saya Mufti Zahratun Nisa untuk menyampaikan sebuah dakwah yang bertemakan larangan pacaran dalam Islam. Seperti yang kita ketahui, pacaran telah menjadi hal yang dianggap sangat lumrah. Namun hal ini jelas salah, karena pacaran sendiri dapat membawa kerugian dan juga kehancuran bagi kita. Memang pertamanya enak, namun namanya juga penyesalan, pasti selalu di akhir. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa pacaran itu menjadi penyemangat. Di saat kalian ada masalah dengan pacar kalian, lalu kalian malas untuk melakukan suatu hal, itulah yang menjadi penyemangatnya. Terus ada yang bilang bahwa kami mencintai karena Allah, dan kami yakin gak akan ngelakuin hal-hal yang merusak, kami yakin gak akan ngelakuin zina. Padahal yang namanya pacaran aja itu udah deket sama yang namanya zina. Kalian kalau pacaran pasti kan WA-an ya. Nah, kalau kalian WA-an, kalian gak bakal ngerasa kalau kalian itu udah melakukan zina. Ya, mungkin kalian kira cuma sedikit, tapi nanti lama-lama pasti menjadi bukit. Mungkin pertamanya WA-an, tapi pasti nanti lama-lama akan ada keinginan untuk bertemu. Nah, gak bisa dipungkiri bahwa saat bertemu kalian akan mengobrol. Dan kalian pasti akan saling pandang-memandang, lalu pasti ada hasrat dalam hati kalian, dan ada juga keinginan untuk menyentuh, memegang, bergandeng tangan, memeluk, bahkan mencium, atau bahkan melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Sebagaimana sabda Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baru mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Astagfirullahaladzim. Lalu apa saja ya perbuatan yang termasuk dalam mendekati zina? Yang pertama itu ada saling memandang, lalu ada bermanja-manja, bersentuhan, atau bergandeng tangan, memeluk, berciuman, berdua-duaan, dan lain-lain. Nah, hal-hal yang saya sebutkan itu tentu saja ada di dalam aktivitas yang bernama pacaran. Dan tentunya kita tidak boleh, dalam agama kita tidak diajarkan dan tidak boleh untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu akan menjerumuskan ke dalam dosa dan ke dalam kerugian. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebagai berikut. Allah telah menentukan bagi anak Adam baginya dari zina yang pasti dia lakukan. Zinanya mata adalah melihat atau dengan syahwat. Zinanya lidah adalah mengucapkan dengan syahwat. Zinanya hati adalah mengharap dan menginginkan pemenuhan nafsu syahwat. Maka farji atau kemaluan yang membenarkan atau mendustakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalil di atas kemudian juga makin diperkuat oleh hadis berikut. Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahram baginya. Hadis riwayat Hasan, Tabrani, dan Mu'jam Kabir. Baiklah, sekian dakwah dari saya, semoga bermanfaat. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapannya dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.